Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamastu Nama Sidam Sidam Permanem Jagat Dewa Bathara ya Jagat Bathara Isun Wasisaning Jawa. Pecinta Yupa Nusantara dan sahabat-sahabat semua dimanapun berada, kali ini saya berjumpa kembali dengan saya Romo Ki Sukardi dalam tema Hindu Nusantara. Ini sudah ada di kita dua tamu, yaitu narasumber para pemuda ini yang berasal satu dari Pulau Buru. Selamat siang Pak David. Siang Romo. Selamat siang Bang Eci. Ini siang, panggilannya Romo. Apa yang baik ini? David aja. Oh David. Ini? Eci aja. Oh Eci aja. Terima kasih. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan Nusantara. Ini saya ke Bang David dulu. Yang pertama ini di suku Buru itu kan sudah punya keyakinan ya, yang katanya dia Hindu Buru. Gimana yang saya ingin tanyakan, Hindu Buru ini saya dengar tidak sesuai dengan maksudnya dengan Hindu yang ada ini, tempat ibadahnya, salamnya, Tuhannya berbeda. Bisa menjelaskan Bang David ini terkait dengan mungkin pemanggilan Tuhannya, terus salamnya, tempat ibadahnya, mungkin mohon untuk dijelaskan Pak David. Ya, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, mohon berdoa dan semoga semoga pikiran yang baik dari segala penjuru. Terima kasih Romo Ki Sukardi atas undangannya. Pemirsa Yupa Nusantara dimanapun berada, terkait dengan pertanyaan Romo Ki Sukardi tadi tentang cara persembahyangan, terus kemudian tempat ibadah, terus kemudian nama Tuhan dalam bingkai Hindu Nusantara. Saya memulainya begini Romo. Kalau kita melihat secara nasional, Hindu Nusantara ini kan dia beraneka ragam. Iya. Ada Hindu Kaharingan, ada Hindu Toraja, ada Hindu Jawa. Kebanyakan masyarakat secara umum itu memikirkan bahwa di Pulau Buru, di Maluku secara umum itu hanya ada Hindu Jawa dan Hindu Bali. Tetapi sebenarnya mayoritasnya itu adalah suku Maluku. Utamanya itu di Buru Selatan, kemudian di Pulau Siram, di Abang Eci, terus kemudian di Tanimbar. Kalau kita di Kabupaten Buru itu hanya satu suku, yaitu suku Buru yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Buru, dari barat, selatan, bahkan sampai pegunungan di dataran pantai juga ada umat Hindunya. Oh gitu ya. Meskipun ada di desa-desa tertentu itu hanya sedikit-sedikit, tetapi ada. Terkait dengan sebutan nama Tuhan, mungkin sama dengan Hindu di Kaharingan, Hindu di Siram, ada penyebutan nama Tuhan juga. Kalau kita di Buru itu disebut sebagai Opolastala. Mungkin secara nasionalnya dibilang desa Sang Hyang Diwasa. Ya, tetapi kalau untuk di Pulau Buru itu dengan bahasa Burunya disebut sebagai Opolastala. Terus untuk tempat ibadahnya itu juga berbeda juga Romo. Terkait dengan tempat ibadah itu kita tidak menggunakan pura, tetapi kita mengenal dari para leluhur kita dari zaman dahulu kala sampai saat ini itu disebut sebagai Huma Puji. Mana Huma Puji itu adalah salah satu tempat rumah yang kita meyakini untuk kita komunikasi atau melakukan upacara-upacara yatnya kepada Tuhan maupun kepada leluhur. Begitu Romo. Terkait dengan cara persembahyangan, ada beberapa sarana dan prasarana yang memang hampir sama. Tetapi untuk bahasa dan caranya berbeda. Tetapi saya melihat Bali, Jawa, dan yang di Buru, kita laksanakan di Buru, seperti siripinang, terus kemudian juga ada semacam, kalau di Buru dibilang tembakau, mungkin di orang Bali, orang Jawa kan dia menggunakan rokok orang. Iya. Saya rasa semuanya sama dan punya tujuan juga adalah yang paling terpenting itu sebelum kepada Tuhan kita itu kepada leluhur kita. Mungkin gitu ya. Itu iya. Kalau di Bang Eci gimana ini terkait dengan saudara-saudara kita yang di Nauli itu kan mengaku Hindu juga. Gimana kira-kira? Yang pertama itu saya ingin tentang penyebutan Tuhan, kan juga di sana ada ternyata berbeda dengan yang ada di Serang. Mungkin penyebutan Tuhan dan tempat ibadahnya gimana Pak?
Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terutama saya turut berterima kasih kepada Romo sudah mengundang kami untuk berbincang dan diskusi lepas terkait dengan pertanyaan tadi bahwa bagaimana penyebutan Tuhan di suku Maulu atau di Hindu Maulu apakah sama atau tidak? Iya. Tentunya kami di suku Maulu atau di Hindu Maulu terkait dengan penyebutan Tuhan itu namanya beda. Di sana penyebutannya adalah Upuku Anahatana. Oh iya. Sedangkan secara nasional atau di Hindu yang kita ketahui adalah Yahudi, ya kan? Berbeda penyebutan, tapi kita memaksud atau memiliki satu esensi yang sama, yaitu Tuhan. Dan lagi terkait dengan proses ibadah di rumah, di sana itu nggak memakai pura. Iya. Oh iya, tempat ibadahnya apa namanya? Di sana kalau dibilang tempat ibadahnya adalah rumah adat. Itu pun permarga. Oh gitu ya. Permarga ya. Enggak satu. Jadi tiap-tiap marga itu kurang lebih ada 8 atau 9 marga. Nah, tiap-tiap marga itu memiliki yang namanya rumah adat. Nah, itu ibadahnya itu juga tidak dijadwalkan. Itu juga ada hari-hari besar di orang Maulu atau sekelompok marga yang kemudian dilaksanakan baru semuanya ikut ke rumah adat. Nah, untuk tempat ibadahnya namanya rumah adat. Oh gitu ya. Terima kasih. Ini terkait sekarang kita ini kan lagi ngetrennya Hindu Nusantara. Bagaimana Hindu Nusantara ini dari saya ke Bang Eci dengan Hindu Nusantara yang ada ini kira-kira bagaimana orang-orang Nahulu itu berinteraksi atau sinkretisme ya bergabung dengan Hindu Nusantara itu apakah ada yang merasa puas atau tidak ataukah ada hal-hal yang dihilangkan kira-kira gimana? Baik, cukup saya sendiri selama beragama Hindu mulai dari sekolah ya, dari SD, SMP bahkan SMA, kalau dibilang puas ya saya cukup puas dengan Hindu Nusantara ini sebab dia tidak membatasi masyarakat Maulu bahwa contoh nih, di masyarakat Maulu itu adatnya harus memakai kain beran, ya kan? Atau kepala merah. Dan ada adat tradisional di sana, ya kan? Nah, hadirnya Hindu Nusantara otomatis akan menjadi pertanyaan bahwa orang suku Maulu ini Hindu atau tidak. Kalau memang Hindu, kok prosesnya mereka berbeda, otomatis ada beberapa ajaran harus dihilangkan. Tapi ternyata itu salah. Saya lebih mendalam bahwa Hindu Nusantara ini justru memberi kebebasan dan menguatkan kami selaku orang suku Maulu. Iya. Merawat tradisi, kemudian dia tidak melarang. Orang Maulu harus seperti ini, harus seperti itu. Dia lebih memberi kebebasan dan menguatkan kepada kami. Oh iya. Oh berarti Hindu justru saudara-saudara kita yang Naulu itu merasa puas dengan Hindu Nusantara ini karena terlindungi gitu ya, tradisi budaya tidak ada yang dihilangkan, justru malah menguatkan ya. Kalau di Bang David gimana terkait dengan Hindu Nusantara dikaitkan dengan Hindu yang ada di Pulau Buru itu? Kalau di Kabupaten Buru secara umum setelah kalau nggak salah kan dulu namanya bukan Hindu Nusantara ya Romo, namanya Hindu Dharma. Iya. Setelah Dirjen Pak Seto, kalau tidak salah, Pak Seto itu sekarang lagi ngetrennya. Sekarang Hindu Nusantara itu. Mungkin awalnya secara umum kita memahami dulu bahwa kenapa kok disebut sebagai Hindu Nusantara. Kenapa tidak Hindu apa begitu, tiba-tiba ada Hindu, ada kata Nusantaranya. Nah, perlu harus dijelaskan juga supaya masyarakat awam juga kan bisa memahami bahwa salah satu ide yang dicetuskan pada saat itu, kalau saya baca di beberapa artikel, karena Hindu ini kan yang tadi saya jelaskan di awal tadi banyak
suku-sukunya. Iya, Dia tidak bisa bilang bahwa hanya Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu Kaharingan yang terkenal Toraja, tetapi ternyata di pelosok-pelosok seperti di Maluku juga banyak. Olehnya itu digantilah dari konsep Hindu Dharma menjadi Hindu Nusantara. Kata Nusantara ini kan ya bisa diartikan berbeda-beda menjadi satu. Dari Sabang sampai Merauke menjadi satu. Dia di bawah naungan Hindu, tapi tradisi budayanya berbeda-beda. Iya. Gitu ya. Sekarang kalau yang diburu gimana? Kalau diburu justru kita merasa setelah kita merasa Hindu Nusantara ini digantikan dari Hindu Dharma, kita merasa aman, kita merasa nyaman bahwa dengan adanya Hindu Nusantara ini bukan hanya salah satu etnis kelompok saja diakui, tetapi secara nasional Hindu itu sama begitu. Terus kemudian kita merasa nyaman karena diburu juga. Kalau dulu-dulu kan banyak yang berpikir jangan sampai kalau kita masuk Hindu ini kita melaksanakan ritual-ritual Hindu ini, salah satunya contoh perayaan Nyepi, kita menghilangkan tradisi-tradisi yang lain. Ternyata bukan, malahan di dalam konteks Hindu Nusantara ini seperti yang dijelaskan oleh teman saya ini, kalau pemikiran orang Maluku sekarang ini justru lebih melindungi budaya tradisinya, terus kemudian juga mengembangkan suku dan budayanya itu yang lebih utama. Jadi kalau kita diburu, bahkan di Buru Selatan juga untuk saat ini pelaksanaan tarian-tarian dalam hari-hari Nyepi, terus kemudian hari-hari perayaan yang lainnya juga sudah kita mulai menyesuaikan, karena sesuai dengan yang tadi konteks Hindu Nusantara bukan hanya daerah budaya, tapi nasional juga punya kita laksanakan. Gitu ya. Iya. Kalau kita lihat sarana upacara itu yang utama di saudara-saudara kita baik Buru maupun Nahulu itu kan ada sirih pinang ya biasanya. Di Buru juga ada, di Seram, Nahulu juga ada. Sebenarnya ini konsep sirih pinang itu secara nasional Nusantara ini semua memakai hanya bentuknya yang berbeda-beda. Inilah yang kita menyatukan Hindu Nusantara, itu pokok utama adalah sirih pinang. Kita lanjut ini yang karena ini kan kita sebentar lagi akan melaksanakan Hari Raya Nyepi. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Pulau Buru dulu ya, untuk merayakan Hari Raya Nyepi itu, ataukah di sana itu ada, ataukah punya hari-hari sendiri gitu di sana? Kalau secara umum kita semenjak mengenal Nusantara itu secara keseluruhan Kabupaten Buru itu semua bersatu bahwa dalam pelaksanaan budayanya ada hari-hari besarnya itu ada, tetapi melaksanakan Hindu Nusantara dalam perayaan Hari Raya Nyepi maupun hari-hari raya besar lainnya itu tetap dijalankan secara keseluruhan. Tapi kembali lagi ke beberapa tempat, beberapa kampung, karena mereka punya kepercayaan ada perayaan hari-hari besarnya sendiri, begitu. Sehingga kalau untuk menyambut perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2025 ini di Kabupaten Buru itu semua tempat dilaksanakan. Oh gitu. Siap. Nah, kalau di Seram bagaimana Kak? Kalau terkait dengan perayaan Nyepi, untuk lebih khususnya kepada individu Maulu atau suku Maulu itu dan dulu sampai sekarang memang belum kita laksanakan Nyepi. Ya, karena mungkin faktor historis juga bahwa dari dulu masyarakat Hindu di sana tidak tahu bahwa perayaan Nyepi itu seperti apa, ya kan, karena keterbatasan pengetahuan. Tapi untuk terkait dengan perayaan hari-hari besar untuk lokal di sana ada, untuk umat Hindu di sana lokal ada. Tapi kalau terkait dengan perayaan Nyepi, mungkin kita bisa berpartisipasi. Di masyarakat mungkin tidak, tapi di mana mahasiswa Hindu atau Maulu yang beredar di mana-mana bisa ikut berpartisipasi atau melaksanakan Hari Raya Nyepi sebagai umat Hindu. Gitu ya. Oh iya, mahasiswa-mahasiswa itu bagus sekali sekarang sudah banyak
baik yang di Buru maupun di Seram itu yang kuliah di Ambon ini sudah dinaungi oleh KMHDI ya saya. Iya. Kalau Bang David sendiri sebagai ketua ya, saya ya. Kalau Bang Ecinya sekretaris. Oh, sekretaris ini jadi ketua dan sekretaris. Iya. Nah, inilah terkait dengan nyepi, ternyata nanti di Ambon ini kan mau dilaksanakan ini pawe ogo-ogo ya, yang nanti yang 2 tahun tidak dilaksanakan. Iya. Tolong nanti mahasiswa itu bisa, kata saya dengar itu mahasiswanya banyak, nanti bisa diikut sertakan lah ya. Kemarin kita iya. Oh gitu, ya bagus sekali lah kalau nanti bisa ikut merayakan untuk pawe ogo-ogo, karena ini adalah program dari Parisade untuk melaksanakan 2 tahun tidak melaksanakan. Terkait dari ini kan Hindu, kalau kita lihat khususnya di Maluku atau di Pulau Buru atau Seram, Hindu ini kan kita nanti terkait dengan moderasi beragama dan kerukunan, bagaimana di Pulau Buru ini tentang dengan Hindu bersama dengan umat-umat yang lain, kira-kira jalinan kerukunan itu bagaimana Pak David? Bagus sekali ya. Baik Romo. Kalau di dalam konteks kerukunan umat beragama, terus kemudian jangan menjalani toleransi beragama, saya rasa umat Hindu yang ada di Kabupaten Buru sangat bagus dalam menjalankan konteks moderasi beragama. Saya lihat di beberapa kampung itu setiap hajatan-hajatan saudara Muslim, terus kemudian juga Natal itu umat Hindu itu sangat mendorong. Bahkan ada beberapa kegiatan juga umat Hindu itu di depan untuk bagaimana gitu ya. Membantu umat Kristiani dalam melaksanakan pas perayaan Natal. Kalau pada saat umat Muslim pas seperti ini puasa, terus kemudian Lebaran juga pun umat Hindu juga berpartisipasi. Bahkan di beberapa tempat itu kalau di kampung itu ada orang Muslim, itu dari umat Muslim itu umat Hindu itu tidak bisa makan siang. Bahkan ada juga yang ikut puasa juga. Oh gitu ya. Bahkan di jalan-jalan, kalau di Buru saya lihat itu kita sudah, kalau dari kampung itu sudah dilarang oleh tokoh-tokoh Hindu bahwa ini saudara kita lagi puasa, tidak boleh merokok, tidak boleh makan di jalan, bahkan minum tidak boleh. Oh gitu ya. Karena bagus, kita berarti bagus ya toleransinya. Iya, kita mengembangkan ajaran-ajaran terdahulu kita juga mengajarkan tentang toleransi. Apalagi di dalam Hindu ini kan teman-teman banyak yang sudah ke Jakarta, sudah ke Bali dan Mataram. Kita sering berdiskusi untuk bagaimana umat-umat kita, saudara umat Hindu yang ada di Buru Selatan ini dengan adanya ajaran Tatuam Asi, terus kemudian Wasidewa Kutubakam, kita semua bersaudara. Inilah ajaran-ajaran toleransi yang diajarkan oleh Hindu yang tentunya ke depan ini menjadi tanggung jawab kami sebagai anak muda untuk kita harus membina umat kita agar bisa menjaga dan ikut berpartisipasi mendamaikan Kabupaten Buru atau Maluku secara umum, karena Hindu juga adalah bagian dari salah satu agama yang memang diakui oleh NKRI dan kita wajib untuk menjaga itu. Mungkin itu dong kalau dari Kabupaten Buru. Kalau yang dari Seram, Bang Eci, ini kan di Seram itu juga saudara-saudara kita yang Hindu Nahulu, bahkan ada suku Wahulu itu kan kita termasuk sedikit ya, anggaplah minor. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang Kristen, yang Muslim menanggapi Hindu dengan adanya Hindu kita ini, dan sebaliknya gimana tentang kerukunan lah yang ada itu? Terkait dengan terkait dengan penanggapan dari saudara-saudara kita terkait suku Nahulu sebagai Hindu yang tadi Romo tanyakan ya justru positif. Cuma mereka cukup kaget juga bahwa mendengar suku Nahulu, ya kan? Yang suku Nahulu tiba-tiba Hindu, ya kan? Tiba-tiba Hindu, memang dari dulu Hindu, tapi mungkin di dalam kelihatan gitu ya. Di dalam maaf ya, di dalam pemikiran mereka mungkin saudara-saudara bahwa orang Nahulu ini hanya memakai agama Hindu untuk pelengkap administrasi, untuk sekolah. Iya. Terkait hal itu kita juga tidak tahu karena dari dulu nenek moyang kita sudah menggunakan agama Hindu.
Dan sampai sekarang generasi sudah cukup mengakui agama Hindu itu, ya kan, sudah beberapa generasi lah kita memakai agama Hindu dan tidak ada proses masalah. Iya. Terkait juga dengan kerukunan beragama, di sana cukup toleransinya tinggi. Seperti tadi juga saudara kita dari Buru mengatakan bahwa kalau di bulan puasa seperti ini kita dilarang, bukan dilarang makan ya, dilarang keluar makan di luar. Makanya di saat puasa itu masyarakat Maulu atau masyarakat Hindu Maulu di sana keluar pun makan tidak bisa, terkecuali makan di dalam rumah. Tidak bisa untuk menjaga toleransi. Bagus sekali kita toleransinya ya. Ada juga dengan proses semacam kerja masjid. Kita di sana lagi bertetanggaan dengan saudara-saudara muslim. Bahkan kita dikepung di tengah ada saudara-saudara muslim. Jadi jika ada proses kerja masjid, semua masyarakat Hindu atau Maulu itu ikut tergabung. Sebaliknya seperti itu. Mungkin sikapnya seperti itu. Oh ya, terima kasih. Ini mungkin yang terakhir ini. Anda berdua ini kan sebagai generasi muda dan di KMHDI ya. Bagaimana ini kan untuk membawa pesan Hindu Nusantara ini kepada saudara-saudara yang ada di Buru, khususnya di dalam-dalam kan masih ada. Saya kembali ke yang Seram itu, gimana Anda selaku mahasiswa, yaitu yang tergabung dalam KMHDI untuk menyebarkan atau memberitahu tentang Hindu Nusantara ini ternyata dikaitkan dengan tradisi yang ada di Nauru itu tidak bertentangan. Mohon nanti untuk Bang Eci bisa menjelaskan nantinya ke depan apa pesan untuk hari ini mungkin untuk saudara-saudara kita. Baik, terkait dengan Hindu Nusantara, tentunya saya selaku generasi dan saya juga tergabung di KMHD, saya memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasikan ini bahwa terkait dengan Hindu Nusantara, jika dikaitkan dengan Hindu, ada beberapa hal yang kemudian sudah kita dengar tadi bahwa tidak ada kritis antara Hindu yang kita anut nasional ini jika disinkronkan dengan suku Maulu. Kenapa saya bilang bahwa tidak ada pertentangan? Karena yang dimaksud sinkronkan ini, jika di Hindu nasional kita akui bahwa kita semua ibadah di pura, di masyarakat Hindu Maulu bisa ibadahnya di rumah adatnya masing-masing. Misalnya di sana di Hindu Maulu bisa melaksanakan ritual ibadahnya di sana sesuai dengan ajarannya. Yang dimaksud juga dengan Hindu Nusantara ini tidak menghilangkan asas masyarakat di sana dengan masyarakat adat. Tidak melarang memakai ini atau itu, atau melepas itu atau ini, maka melindungi. Seperti itu. Jadi pesan saya juga melalui diskusi ini bahwa kepada seluruh masyarakat Maulu atau pemuda dan pemudi Hindu yang ada di sana bahwa terkait konsep Hindu Nusantara ini lebih melindungi kita dan merawat budaya kita. Dia tidak menghilangkan budaya-budaya kita. Mungkin seperti itu, Romo. Oh iya, terima kasih. Nanti tolong dikembangkan ya untuk pemuda ini biar bisa. Tolong kalau Bang David nanti peran nanti pemuda, khususnya Anda kan sudah ada di Ambon, di kota, nanti untuk saudara-saudara kita yang di Pulau Buru ini. Kalau saya dan ini kan di mahasiswa, memang kita punya, seperti tadi saya sudah singgung juga bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi sudah beberapa kami ke daerah itu kami sudah menyampaikan itu juga tentang konteks Hindu Nusantara, bahwa konteks Hindu Nusantara ini seperti saya jelaskan tadi, dia melindungi untuk keseluruhan dari sama-sama Merauke yang memeluk agama Hindu, dan dia tidak membedakan satu dengan yang lain, tidak mendiskriminasi satu dengan yang lain. Di beberapa daerah seperti yang kemarin kami terakhir ke Seram, itu biasanya kami melakukan diskusi dengan teman-teman SMP, SD, bahkan SMA untuk bagaimana memberikan edukasi, karena banyak juga ada informasi yang beredar juga di masyarakat bahwa
nanti kalau masuk ke Nusantara itu nanti begini-begini. Bahkan yang menyebarkan berita-berita ini, informasi-informasi ini bukan orang Hindu. Makanya mohon maaf, saya di Kabupaten Buru saya menyampaikan bahwa kalau kita ini saling mengurusi dengan, misalnya saya di agama Hindu, saya mengurusi saudara yang lain punya rumah tangga, itu kan memang agak bertentangan dan itu tidak bisa karena pemahaman saya tidak sampai di situ meskipun saya belajar kitab sucinya. Nah, begitu sehingga saya menyampaikan bahwa uh, kita tidak bisa masuk kepada ranah yang orang lain punya karena memang di sisi lain juga kalau kita berbicara tentang konteks agama, menjadikan agama yang satu atau mengurangi agama yang satu ini kan dalam tanda kutip sangat sensitif sekali. Terus kemudian juga sebenarnya kita ini sudah finish diatur dalam undang-undang, terus kemudian hak asasi manusia. Jadi sebenarnya mohon maaf Romo ya saya masuk ke sini sedikit karena memang ada beberapa gejolak khususnya di Maluku memang dari aktivis kami pantau di lapangan bahkan kami melakukan diskusi. Bahkan kami juga sudah beberapa kali mengadvokasi dan kami temukan juga ada beberapa lembaga-lembaga yang masuk ke situ dan saya pernah menanyakan yang menyampaikan informasi ini dari mana, siapa. Mohon maaf yang menyampaikan ini kalau seandainya kalau orang Hindu atau katakanlah dia Hindu asli Pulau Buru atau Hindu asli Siram atau Hindu asli Bali, ya itu sah-sah saja karena dia paham dan dia tahu. Tetapi yang menyampaikan ini mohon maaf bukan orang Hindu, berarti mohon maaf jangan karena memang ini sangat sensitif begitu. Sekalipun kamu baca tentang kondisinya, kamu baca tentang kitab sucinya, tapi tidak boleh masuk ke dalam karena yang memahami itu hanya orang-orang Hindu seperti kita. Nah, jadi sekali lagi untuk pesan saya kepada anak-anak pemuda Hindu, kita apa namanya yang mungkin tadi konteks dalam sikap bertoleransi juga kita harus kembangkan, terus kemudian juga dalam rangka mengembangkan dan mengedukasi tentang Hindu Nusantara ini memang sangat perlu dan kita sampai per hari ini kita masih belum beberapa daerah yang kita jangkau untuk bagaimana menjelaskan terkait dengan persamaan dalam Hindu Nusantara dan bagaimana Hindu Nusantara ini melindungi dan mengayomi masyarakat Hindu secara nasional. Mungkin itu saja Romo. Terima kasih ya, ini tamu-tamu yang terhormat ini. Terima kasih nih para mahasiswa aktivis ini tentunya. Karena ini karena waktu ya, ini dibatasi oleh waktu, nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Ini ya, terima kasih para pencinta Yupan Nusantara dimanapun berada. Kali ini kita bisa ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Yang pertama terkait dengan Hindu Nusantara ini, dia adalah kalau sudah kita berbincang-bincang dengan saudara kita baik yang dari Buru maupun yang dari Serang, ternyata itu sinkronisasi itu. Bahkan Hindu Nusantara ini melindungi tradisi budaya yang ada di Maluku ini. Sehingga baik itu yang di Buru, di Serang, itu terlindungi sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan puas berada di Hindu Nusantara ini. Inilah yang bisa kita kaitkan, yang bisa kita petik dari hasil ini, yaitu Hindu Nusantara ini melindungi tradisi budaya yang ada di Nusantara ini. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Mari kita akhiri dengan Paramahanti. Om Santi 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 Om Tabea Tabea